Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperkem Laroi Banifida, dan yang saya hormati kepada segenap seluruh Dewan Guru MA dan MTS Al-Quran Laroi Banifida, dan tak lupa kepada Kepala Madrasahnya Miss Yuyun dan Miss Alfi MA MTS Al-Quran Laroi Banifida, dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang menyayangi saya, yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW yang episode yang kedua. Oke, yang pertama yaitu faktor melakukan hijrah ke Madinah, yaitu setelahnya wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, hijrah dianggap alternatif perjalanan untuk menegakkan ajaran Islam. Jadi hijrah itu tuh dianggap alternatif untuk menegakkan ajaran Islam. Nah, terus ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Jadi faktor-faktornya antara lain yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat untuk dihijrahi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Yasrib diangkat menjadi sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib, kakeknya Nabi Muhammad dia itu mendapat istri orang Yasrib, makanya Nabi Muhammad itu dekat dengan penduduk tersebut. Terus ayahnya dimakamkan di sana, jadi ayahnya Nabi Muhammad itu dia itu dimakamkan di Yasrib. Yang ketiga yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW yang ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kota Mekah, yaitu penduduk kafir Quraisy itu dia itu melakukan pertemuan lagi yang berada di Darun Nadwah. Nah, di Darun Nadwah itu terjadi pada tanggal hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi, yang dihadiri oleh seluruh suku Quraisy, yaitu dia itu tuh mengatur strategi untuk menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat Nabi segera memperintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib dalam waktu 2 bulan. Hampir semua umat Islam itu kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah, hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di kota Mekah bersama Nabi. Dari hasil pertemuan tersebut di Darun Nadwah itu, tindakan yang akan mereka terapkan kepada Nabi Muhammad itu seperti yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Kedua, memenjarakannya. Ketiga, menghilangkan nyawanya. Nah, akhirnya mereka suku Quraisy itu tuh memutuskan untuk langsung membunuh Nabi Muhammad SAW, yang diwakili oleh pemuda kekar dari perwakilan suku Quraisy. Tapi akhirnya itu tuh dipukuli oleh seluruh suku, sehingga ketika Bani Abdi Manaf ingin menuntut balas, maka tidak bisa menuntut semua. Sampai pada suatu malam para Al-Gojo menyerang rumah Rasulullah dan tidak membunuh beliau. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-30. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad meninggalkan Madinah, tidak menyiksa keluarganya. Nah, setelah untuk menjaga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, setelah dia itu tuh berada di depan Al-Gojo itu berada di depan rumahnya Nabi Muhammad. Nah, Al-Gojo itu tuh dia itu tidak menemukan Nabi Muhammad. Pada akhirnya rencananya gagal total, dan akhirnya kenapa kok tidak menyiksa keluarganya? Kenapa kok kafir Quraisy itu tidak membunuh keluarganya Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar bin Siddiq, tidak membunuhnya? Karena dia itu mempunyai dua alasan, yaitu yang pertama karena kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal. Mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram. Mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Yang kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuannya itu hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Terus
yaitu karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad. Karena itu mereka tidak ada urusan dengan orang lain dan mereka tidak mau berontak dengan orang lain selain dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak mengisi umat Islam setelah Nabi Muhammad hijrah adalah yang pertama, mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah SAW. Yang kedua, umat Islam yang berasal dari Mekah, Quraisy, memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah. Hubungan kekerabatannya menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam. Jadi di akhirnya orang Quraisy itu tidak jadi membunuh Nabi Muhammad, tidak jadi membunuh saudara-saudaranya, dan Nabi Muhammad berhasil mengadakan hijrah ke Madinah, dan akhirnya kafir Quraisy gagal total untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini ya guys. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.